Hai, selamat sore kawan ITDC. Kembali lagi bersama dengan saya, Gresita Syahaan dalam Destination Talks. Hari ini saya sangat senang sekali bisa berada di Pertamina Mandalika International Circuit, di mana merupakan salah satu venue atau sirkuit kebanggaan Indonesia. Dan lebih spesial lagi, sore hari ini saya sudah bersama dengan Bapak Zulkifli Mansyah, Gubernur Nusa Tenggara Barat. Boleh kita sapa, selamat sore Pak. Sore Dinda. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Luar biasa, sehat. Nah hari ini kita akan ngobrol nih Pak. Ngobrol kita lebih casual aja sebenarnya Pak, karena memang tempatnya di sini kita lebih sporty ya Pak. Jadi terkait dengan kawasan ekonomi khusus, sebelum kita lebih detail membahas tentang Mandalika sirkuitnya nih Pak. Apa sih Pak dampak yang paling signifikan keberadaan dari kawasan ekonomi khusus ini Pak untuk Nusa Tenggara Barat sendiri? Kawasan ekonomi khusus itu dari namanya berarti ada kekhususan. Ya. Ada insentif, ada berbagai macam kemudahan sehingga dia punya daya tarik dibandingkan dengan kawasan yang lain. Nah, very fortunate, entah disengaja atau tidak awalnya, kita ketiban rezeki memang NTB ini sirkuit internasional itu ada di sini. Nah, kita ingin menjaga harapan dan keinginan Pak Jokowi untuk menjadikan Lombok ini sebagai super priority destination. Nah, dengan adanya sirkuit Mandalika, tentu kita jadi tuan rumah global event seperti MotoGP, World Superbike, dan berbagai kejuaraan. Betul, dunia ya Pak, kelas internasional. Nah, dengan harapan orang kan datang ke sini. Nah, ketika datang ke sini tentu penumpang lebih banyak, bandara kita jadi lebih ramai, kemudian orang datang, travel agencies melihat tempat kan tidak hanya lihat balapan saja. Betul. Kalau dalam terminologi orang yang belajar ekonomi disebut dengan positive externality. Eksternalitas positifnya banyak, restoran jadi penuh, hotel jadi penuh, dan buat masyarakat ada pembelajaran yang cepat untuk melakukan perubahan. Karena apa? Kita berinteraksi dengan keragaman. Betul. Nah, ketika ada feedback dari interaksi, jadi masyarakat pun jadi very konservatif. Lebih agile ya Pak. Oleh karena itu menurut saya dampaknya sangat banyak. Dan kita bisa melihat sendiri dan ini perlu dipahami supaya managing the expectation itu harus diinstal di dalam pikiran kita. Nggak mungkin dampak ini seketika dirasakan. Tapi dia slow, kemudian berproses, dan pada saat nanti akan indah pada waktunya. Betul, karena tidak ada yang instan ya Pak untuk mendapatkan, apalagi kita menaruh harapannya tentu besar sekali akan adanya kawasan ekonomi khusus, jadi tentunya ada waktu. Nah, sekarang misalnya di kawasan kita sudah ada Pullman, contoh satu saja, satu Pullman. Hotel standar internasional. Nah, ketika Pullman beroperasi dengan bagus, orang melihat, wow, Pullman hotel di sini. Tentu investor yang lain menjadi lebih yakin. It takes money to create money juga. It takes another investors to invite another investors juga. Nah, sekarang mereka ada kepastian, berarti Lombok ini, NTB ini serius attracting visitors coming to our area. Nah, Pullman nanti akan menggoda investor yang lain untuk datang, apalagi saya dengar dari Pak Menteri, BUMN akan ada kemudahan-kemudahan tentang ownership dari lahan yang ada di sini, sehingga mudah-mudahan kawasan ekonomi khusus pariwisata yang Mandalika ini menjadi bukan hanya brand nasional, tapi juga internasional, not only for visitors, tapi juga business community and investors. Wow, luar biasa. Kemudian Pak, untuk beberapa kali kesempatan yang ada saya selalu lihat Pak Gubernur juga ada di sana. Jadi memang support dari Pak Zulkifli Mansyah sangat-sangat besar terhadap ITDC, MGPA ya Pak di Mandalika. Dan kita sangat berharap nih Pak, kedepannya akan banyak sekali kolaborasi antara ITDC, MGPA dan juga Pemprov dari NTB. Dan tentunya di sini kita ingin melihat nih dampak-dampak yang dihasilkan tidak hanya memang secara ekonomi ya Pak, justru tadi nih perubahan atau transformasi budaya yang kemudian meningkatkan juga nih pengetahuan dan juga kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat nih masyarakat terhadap perubahan yang sudah terjadi. Ingin saya tanyakan kembali nih Pak, kalau kita lihat dari sirkuit ini begitu indah ya Pak, tadi saya sempat wawancara dengan Presiden dari FIM, kemudian beliau sampaikan kalau sirkuit ini salah satu sirkuit terindah di dunia, dan mungkin tidak hanya beliau yang menyampaikan itu ya Pak, sudah banyak yang bilang. Kemudian untuk Pak Gubernur sendiri, mana nih Pak spot atau area yang paling favorit di sini nih Pak?
Memang kita tuh punya tradisi di sini, nothing is impossible. Bukan hanya World Superbike, MotoGP, kejuaraan motocross dunia juga di sini. Wow. Kita ingin menghadirkan satu confident di masyarakat Indonesia ya, bahwa nggak ada yang nggak mungkin. There is a will, there is a way. Nah, kalau kembali pada MXGP, kita MotoGP, World Superbike ada di sini, agar orang Indonesia Timur itu kesadaran alam bawah sadarnya digerakkan, di awaken the giant within, bahwa mereka bisa. Oleh karena itu ketika mereka hadir di sirkuit ini, apalagi di favorit saya tuh di Bukit 360. Oke. Nah, kita baru tahu bahwa kita dianugerahi yang Maha Kuasa, eksotisme luar biasa dengan ada political will, kemudian support dari semua stakeholders yang ada, nggak ada yang nggak mungkin. Betul, setuju Pak. Nah, kalau NTB nanti punya semangat itu, tentu Halmahera sama, Maluku Utara sama, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara. Jadi nanti Indonesia ini seperti cita-cita Pak Jokowi dengan ada ibu kota baru. Jadi bukan hanya orang Indonesia Barat, Dinda sebelumnya pasti tidak pernah punya bayangan kontra dari Jakarta tentang Indonesia Timur itu indah sekali. Tapi Allah bisa karena biasa. Betul. Dengan adanya global events, orang jadi interested coming to our areas. Nah, indigenous atau local people juga karena ada feedback interaksi juga mengalami perubahan. Kami kirim anak-anak muda NTB ini ribuan ke luar negeri sekarang supaya mindsetnya berubah. Nah, yang kita lihat sekarang keberhasilan Mandalika ini memang harus dilihat itu tidak boleh instan. Pertama, oke, ada event, tapi ketika event awan, marshal pun kita dari luar, race director, race organizer dari luar. Nah, hari ini kita jadi saksi ITDC, MGPA dengan bangga menghadirkan pada kita semua marshal ini sudah orang lokal, bukan orang Indonesia, orang Lombok lokal. Nah, ini satu prestasi yang kalau saya tadi bersuara sama teman-teman NGP, kalau dijadikan satu disertasi, learning accumulation ini very interesting. Yes. Nah, kita belajar tentang team building, belajar tentang rasa percaya diri yang penting. Dan sekarang ada kepuasan batin, we can do it. Nah, oleh karena itu menurut saya ya prospeknya sangat menarik ya. Tinggal nanti ketemu pattern-nya, pakemnya aja. Kita mulai dari kejuaraan lokal dulu, kemudian regional, kemudian nasional, kemudian Asian level, dan World Superbike, kemudian histeria puncaknya di MotoGP. Nah, kalau itu sudah digiring ke situ, nanti sigmanya pasti positif. Nanti bukan hanya MotoGP itu, hanya MotoGP, bayangkan nanti MotoGP ada didampingi malamnya konser Queen misalnya. Jadi jangan tanggung-tanggung, MotoGP itu harus sekali meledak ya Pak. Karena di Jakarta saja yang biasa aja, waduh, tiketnya enggak. Jadi MotoGP Mandalika positioningnya itu harus premium juga. Jadi Queen kah, Metallica kah. Nah sebelumnya baru yang lain-lain. Jadi jangan misalnya seperti sekarang ada World Superbike dulu, kemudian ada National Championship, kemudian ada Asian atau MotoGP. Jadi emosi diaduknya itu kurang smooth. Tapi kalau next year kami duduk dengan MGPA, ITDC, melakukan formulasi rencana bikin kalender of event bersama. Nah, nanti ada MXGP di situ, ada kejuaraan sepeda global. Wah. Jadi dirangkai sedemikian rupa. Wow, keren banget Pak. Jadi nggak sabar juga nih saya Pak. Nah, buat kami pemerintah itu dengan tuntutan demokrasi, perubahan global dunia dengan digitalisasi, dengan TV, harus memaknai diri bukan sebagai raja. Jadi gubernur, bupati itu adalah pelayan masyarakat yang memastikan semua ITDC, MGP itu merasa aman dan nyaman berada di tempat kami. Jadi kami menyediakan lingkungan yang kondusif so that they are so happy to do their business activities in our area. Jadi tugas kami making sure everything is comfort ya Pak. Jadi tugas kami itu memastikan semuanya oke, apa yang dibutuhkan you just let me know. I'll do my best to help. Oke, thank you Pak. Tapi pertanyaan saya tidak berhenti di situ nih Pak. Jadi sekarang Pak kalau kita lihat nih ya Pak, Mandalika atau terkhusus sekarang Lombok ketika ada sirkuit ini, kita jadi diberikan label nih Pak, bahwasannya sport tourism dan entertainment. Nah sebelum ada Mandalika nih Pak sirkuit, apakah Pak Gubernur sendiri secara personal memang udah suka nih Pak sama dunia motor atau gimana Pak? Ya saya dulu taunya MotoGP. Oke. Makanya saya termasuk yang agak kecewa aja kemarin MGPA sama teman-teman ITDC punya pikiran OSBK itu mau dihilangkan. Memang pahit, memang berat gitu.
Tapi setelah Anda geluti dengan resapi betul what superbike, if there is a will, there is a way. Nah menurut saya, ya karena saya juga suka motor, suka apa, yang penting suka kemeriahan. Oke. Dan saya kira sport event ini salah satu cara mengakselerasi pembangunan ekonomi kita, karena dampak impactnya tuh ekonominya luar biasa. Jadi menurut saya bukan persoalan like dislike gitu, tapi memang asik ketika melihat masyarakat itu terhibur. Dan contoh MotoGP, mereka bisa menyaksikan Marc Marquez sebelumnya di TV, sekarang ada di depan mata mereka. Ya, kemudian menyaksikan semua tim Kessler di dunia, tahu-tahu ada di sini kan, buat mereka jarak mereka dengan dunia tuh dekat. Jadi dekat. Anda bayangkan kayak MXGP dah, mentok, karena kita lakoni langsung secara personal. Setelah event di Jerman, langsung ke Sumbawa di NTB, terus ke Lombok, kemudian ke Czech Republic. Nah ini kan buat orang lokal kita something sekarang, ya. Nah memang perjalanan panjang selalu harus dimulai dengan langkah pertama. Dan kita buktikan bahwa kita bisa. Makanya saya terus ngomong sama teman-teman ITDC, MGPA, semangat terus gitu, gaspol. Yeay, karena Bapak akan selalu support kita. Selalu support. Oke, baiklah teman-teman. Jadi informasi sebenarnya masih banyak yang ingin saya tanyakan, tapi kita tidak akan ngobrol kali ini saja dengan Pak Gubernur karena kita akan cari waktu lagi dan tentunya di destinasi baru lainnya. Mungkin nanti kapan-kapan kita boleh main dong Pak ke kantor Bapak, mungkin ya Pak ya. Jadi kita akan banyak main-main nih teman-teman di Lombok karena banyak akan kita ulik lagi. Dan main-main nggak harus ke kantor saya, misalnya di belakang tembok ini masih ada orang yang menderita atau apa, itu menarik juga. Yes, boleh sama-sama kali kita berkunjung ya Pak. Nah jadi it change a lot of things. Yes. Oke, baik teman-teman, kawan-kawan ITDC, sekian dulu obrolan Destination Talks episode kali ini. Tungguin lagi episode selanjutnya dengan Bapak Gubernur. Terima kasih Pak atas kesediaan waktunya. Ada yang ingin terakhir Pak disampaikan terkait dengan event ARRC hari ini? Pokoknya hari ini MGPA ITDC buktikan bahwa nggak ada yang mustahil. Wow, Dengan keinginan, kekompakan, we can do it. Yes, we can do it. Selamat MGPA dan ITDC. Jangan lupa beli tiket ARRC. Yes. Hari ini, besok masih ada lagi. Jadi teman-teman yuk kita nonton bareng di Pertamina Mandalika International Street Circuit. Dah.